pagi Mitra Sehat. Pagi ini kita akan membicarakan sedikit permasalahan kulit, yaitu jerawat. Ingat ya, jangan ada jerawat di antara kita. Silahkan kita lihat video berikut ini. Baik, dokter, saya pengen tahu ini ketika kita berbicara mengenai jerawat, ada yang mengatakan jerawat batu dan jerawat biasa. Sebenarnya jenis-jenis jerawat itu ada berapa dan kayak apa juga sih? Jerawat sebenarnya kalau istilah jerawat batu di medisnya sebenarnya tidak ada. Jadi mungkin jerawat batu yang dimaksudkan oleh penderita itu mungkin seperti komedo ya, jadi seperti bintik-bintik atau bruntus yang mungkin belum menjadi kemerahan, jadi belum dianggap sebagai jerawat, tapi dia memang bentuknya seperti bintik-bintik aja, itu jerawat batu itu mungkin ke arah komedo gitu. Kalau untuk bentuk-bentuk di jerawat bisa jerawat aktif yang meradang, yang kemerahan besar-besar, bisa juga jerawat yang kecil-kecil beruntus seperti komedo whitehead atau komedo yang berwarna seperti warna kulit, atau komedo juga yang blackhead atau yang berbintik-bintik hitam seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk jerawat bisa macam-macam. Oke, baik. Kalau jerawat sendiri tadi dikatakan dokter kita bahwa seorang perempuan ini akan keluar jerawat sebelum atau sudah menstruasi. Nah, kalau laki-laki sendiri memang apakah ada waktunya juga nih, Dok? Kalau laki-laki memang karena memang jerawat ini dipengaruhi hormon androgen. Jadi walaupun laki-laki tidak mengalami masa menstruasi, dia juga karena dipengaruhi hormon androgen dan testosteron itu, dia juga berpeluang untuk mengalami jerawat tersebut. Itu apalagi ditunjang dengan apabila dia ada kulit yang cenderung berminyak, kemudian keturunan, mungkin juga faktor keturunan, ada orang tua atau keturunannya yang mengalami jerawat. Kemudian juga bisa faktor aktivitas. Jadi misalnya pada laki-laki sering berolahraga, beraktivitas di luar rumah, berkeringat, terkena debu, kemudian mungkin kurang teratur dalam membersihkan muka, itu juga bisa mempengaruhi munculnya jerawat pada laki-laki. Baik, dokter, jerawat itu apakah khusus hanya muncul di wajah saja atau mungkin bisa di tempat lain ini, Dok? Jerawat bukan hanya bisa di wajah ya, bisa di semua area yang ada kelenjar minyaknya atau kelenjar sebumnya. Karena memang jerawat ini merupakan salah satu memunculnya akibat adanya produksi minyak atau produksi sebum yang berlebihan gitu. Jadi di area-area tubuh kita yang ada kelenjar minyaknya itu mungkin sekali muncul jerawat. Misalnya di area selain di wajah, di area leher, di area punggung, di area dada, kemudian lengan pun masih bisa muncul jerawat. Karena di situ di daerah-daerah tersebut memang cukup banyak kelenjar minyak atau kelenjar sebumnya. Hal-hal yang bisa mempengaruhi timbulnya jerawat diantaranya tadi disebutkan ada hormon begitu ya, dan juga mungkin kebersihan kita untuk menjaga kulit kita agar terhindar dari jerawat. Hal-hal yang lainnya lagi yang bisa memunculkan jerawat apa saja nih, Dok? Bisa banyak ya, selain dari makanan, kemudian perawatan kulit wajah, kemudian bisa juga dari faktor stres. Kadang kita juga tidak memperkirakan bahwa stres, kurang tidur, kurang istirahat, kemudian kurang konsumsi makanan sayuran, buah-buahan, atau minum air putih yang cukup, itu juga mempengaruhi. Kemudian juga bisa juga dengan paparan sinar matahari. Jadi kita kadang-kadang memang mikir ingin berjemur gitu ya, terkena sinar matahari, tapi ternyata sinar matahari pun bisa berpengaruh terhadap kulit wajah gitu. Jadi tetap walaupun kita memiliki kulit yang berminyak atau berjerawat, memang disarankan untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen saat terkena matahari, karena paparan sinar matahari itu juga bisa berpengaruh ke jerawat gitu. Kemudian juga pengaruh misalnya penggunaan kosmetik atau penggunaan produk yang di rambut pun bisa
Jadi misalnya pada wanita penggunaan kosmetik seperti foundation, kemudian bedak padat, itu bisa salah satunya menutup atau menyumbat di kelenjar minyak atau kelenjar sebum sehingga menimbulkan jerawat. Pada laki-laki penggunaan pomade atau yang hairspray yang digunakan di rambut itu juga bisa menyebabkan jerawat karena dia bisa menutup kelenjar minyak, kelenjar sebum yang ada di area perbatasan antara wajah dan kulit kepala gitu. Baik. Untuk menghilangkannya sendiri ketika kita sudah tumbuh jerawat di muka, biasanya kan malah semakin banyak karena tangan kita dalam bahasa Jawa risih gitu dok, akan mencet jerawat tersebut. Ini bagaimana sih sebenarnya untuk melakukan perawatan dan juga menghindari agar terhindar dari jerawat dan juga menghilangkan jerawat tersebut? Iya, perawatan untuk kulit yang cenderung berminyak berjerawat itu memang harus rutin cuci muka. Jadi minimal 2 kali sehari. Tapi memang jangan berlebihan juga. Jadi setiap kali berkeringat cuci muka, terlalu sering cuci muka atau terlalu agresif, terlalu digosok-gosok itu juga kurang bagus. Gitu. Jadi cuci muka 2 kali sehari dengan sabun yang cocok dengan kulit wajahnya. Jadi cocok untuk kulit berminyak. Kemudian ya betul, jangan sering memegang-megang jerawat, terutama jerawat yang sedang meradang. Karena apabila sering dipegang-pegang, kadang kan tangan kita mungkin ada bakteri atau ada kotoran yang menempel ya, sehingga kadang malah menimbulkan luka atau peradangan di daerah-daerah jerawat tersebut, dan akhirnya jerawatnya bisa muncul luka dan akhirnya muncul bekas jerawat. Nah, sementara kalau bekas jerawat ini lebih susah ditangani daripada jerawatnya. Jadi kadang untuk penyembuhan atau menghilangkan bekas jerawat ini butuh waktu, butuh effort lebih lama, lebih banyak daripada untuk menghilangkan jerawatnya gitu. Nah, ada yang melakukan perawatan sampai facial dan lain sebagainya, dok. Dan kalau kita lihat wajahnya ini malah kayak memerah. Ini apakah memang bisa dikatakan berhasil atau memang baru proses atau bagaimana ini dok? Ada beberapa treatment yang digunakan selain penggunaan krim atau salep untuk jerawat, itu juga tindakan medis seperti misalnya mungkin yang paling sering ada di klinik atau di salon itu facial ya. Facial sendiri sebenarnya harus hati-hati. Facial bisa dilakukan kalau memang jerawatnya tidak meradang, misalnya ada banyak komedo gitu, komedo yang whitehead maupun blackhead boleh dilakukan facial. Tapi apabila banyak jerawat yang meradang, kemerahan, besar-besar, apalagi disertai rasa nyeri, itu kemungkinan ada infeksi di situ, malah jangan dilakukan facial gitu. Nah, selain facial mungkin ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, misalnya seperti chemical peeling atau peeling kimiawi, kemudian bisa dengan laser, kemudian bisa dengan mikrodermabrasi yang tujuannya itu untuk salah satunya mengurangi produksi minyak, kemudian mengurangi peradangan yang ada di wajah dengan adanya jerawat tersebut. Dan tindakan-tindakan tersebut memang sebaiknya dilakukan oleh yang berkompeten ya, dokter yang berkompeten gitu. Jadi mungkin bisa lebih aman, kemudian sesuai dengan indikasi gitu. Kalau memang muncul kemerahan itu bisa mungkin disebabkan post treatment, kadang-kadang memang ada sedikit kemerahan yang biasanya dalam 1-2 hari sudah menghilang, sudah membaik apabila dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Baik, ya. Ini akan kita berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung begitu ya, baik di 55218 atau juga di 081127119111. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 55218 atau juga di 0812711911. Ini ada yang bergabung di 081127119111. Ada Ibu Rina yang ada di Condong Catur. Selamat siang dok, mau tanya apakah jerawat di wajah itu jenisnya sama seperti jerawat di punggung? Kenapa ya saya banyak jerawat di punggung? Cara menghilangkannya bagaimana? Dokter Gita. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Rina. Jerawat di punggung hampir sejenis dengan jerawat yang ada di wajah gitu.
karena memang sama-sama karena terjadinya adanya sumbatan dan juga produksi kelenjar minyak atau kelenjar sebum yang berlebihan di area-area tersebut. Kalau penyebabnya bisa cukup banyak ya, baik dari segi makanan yang sudah disebutkan tadi, konsumsi makanan yang berminyak, kemudian berlemak, bersantan, kemudian susu dan olahannya seperti keju, es krim, kemudian juga kacang-kacangan, coklat itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat. Kemudian bisa juga karena faktor genetik keturunan. Apakah di keluarga ibu sebelumnya juga di orang tua itu ada faktor keturunan munculnya jerawat di daerah punggung. Kemudian bisa juga disebabkan karena keringat. Jadi di daerah punggung mungkin cenderung lebih berkeringat, lebih lembab apabila habis beraktivitas atau berolahraga gitu, tidak segera dibersihkan atau dikeringkan. Kadang kondisi lembab karena keringat itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat di daerah punggung. Gitu. Baik, ini ada Ardisma, Dok, yang bergabung di kesempatan siang kali ini menanyakan terkait dengan perawatan yang dilakukan ini lebih baik menggunakan herbal atau di klinik-klinik kecantikan seperti skincare yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman now. Dokter Gita. Baik, terima kasih. Untuk perawatan kulit berjerawat sebenarnya kalau jerawatnya cukup ringan ya, misalnya hanya ada komedo sedikit atau tidak ada jerawat yang beradang besar, itu bisa cukup dengan pemakaian skincare yang dijual bebas atau OTC. Jadi yang dijual di toko-toko atau di supermarket itu kan ada untuk kulit berminyak atau berjerawat, misalnya seperti sabunnya atau bedaknya atau krim pagi, krim malam yang ada dijual bebas itu sebenarnya masih bisa digunakan apabila memang keluhannya ringan, belum ada jerawat yang besar, meradang segala macam. Untuk herbal, mungkin memang di herbal ada beberapa efek, misalnya untuk mengurangi produksi minyak, kemudian mengurangi munculnya komedo gitu. Mungkin hampir sama dengan produk-produk yang dijual bebas ya, saya rasa untuk herbal. Nah, bila memang dengan penggunaan produk yang dijual bebas atau herbal masih belum membaik keluhannya, nah mungkin perlu dikonsultasikan dengan dokter di klinik ataupun di rumah sakit dengan dokter spesialis kulit untuk dilihat. Mungkin perlu ditambahkan krim atau treatment lain atau mungkin pengobatan yang diminum. Kemudian mungkin juga perlu tindakan medis yang lain untuk bisa menangani masalah jerawatnya tersebut. Baik. Terima kasih Dokter Gita. Dan ini ada bergabung kembali di 081127111111 dari Mirna Ramli di Yogyakarta. Untuk masalah bekas jerawat yang menimbulkan bopeng, perawatannya gimana ya Dok? Apakah harus laser untuk menghilangkan bopeng dengan cepat? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mirna. Memang untuk bekas jerawat, seperti saya bilang, bekas jerawat itu lebih susah atau lebih membutuhkan perawatan ekstra daripada untuk jerawatnya sendiri. Apalagi untuk bekas jerawat yang berbentuk bopeng. Jadi karena pada kasus bekas jerawat yang berbentuk bopeng, dia ada luka sebelumnya yang menimbulkan ada tarikan jaringan di bagian bawah kulit yang menimbulkan adanya bopeng-bopeng tersebut. Jadi penanganannya ya harus istilahnya dilukai dulu supaya ada penyembuhan luka nantinya yang mendorong bopeng tersebut untuk naik. Jadi kemungkinan besar tidak bisa dilakukan hanya dengan diberikan krim atau salep, tapi dengan tindakan medis, bisa dengan laser, bisa dengan subsisi, atau kita masukkan jarum di bawah bopengnya itu untuk melepaskan ikatan antara permukaan kulit dengan jaringan di bawahnya, atau bisa juga dengan microneedling itu dengan jarum kecil-kecil, dia juga seperti membuat luka baru supaya penyembuhan luka pada bopeng tersebut dia mengangkat permukaan kulitnya untuk naik. Kemudian bisa juga dengan peeling kimiawi atau chemical peeling gitu untuk mengangkat lapisan kulit paling atas. Untuk tindakan apa yang bisa dilakukan mungkin tergantung kondisi kulitnya ya, bopengnya seperti apa, seberapa banyak gitu. Mungkin nanti perlu konsultasi langsung ke dokter untuk dilihat kondisi kulitnya, treatment apa yang paling tepat, paling baik untuk dilakukan. Begitu. Baik.
dokter kita luar biasa sekali. Nah, saya pengen tahu juga nih dok, rahasia agar kulit tetap cerah terhindar dari jerawat. Mungkin bisa disampaikan dan ini sebagai closing statement juga dokter kita. Oh ya baik. Baik untuk kulit yang cenderung berminyak memang kita perlu berhati-hati ya supaya tidak muncul jerawat. Yang utama adalah rajin mencuci muka minimal 2 kali sehari itu dengan sabun yang sesuai dengan kondisi kulit wajah, yaitu kulit berminyak atau misalnya kulitnya berminyak atau sensitif bisa dengan menggunakan sabun yang lembut. Kemudian pada kulit berminyak itu tetap membutuhkan penggunaan pelembab atau moisturizer, tapi harus dipilih pelembab yang tidak menyebabkan tidak menyebabkan munculnya komedo atau jerawat, atau kita sebutnya non komedogenic. Biasanya pelembabnya berbentuk lotion atau gel. Gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan sunscreen atau tabir surya itu juga jangan lupa karena paparan sinar matahari juga bisa menyebabkan munculnya jerawat begitu. Kemudian tetap dengan menjaga kondisi tubuh dengan banyak makan sayur, buah-buahan, kemudian minum air putih paling tidak 8 gelas sehari, kemudian juga berolahraga secara rutin, kemudian istirahat yang cukup, menghindari stres, jangan merokok juga bisa menyebabkan munculnya jerawat. Dan bila memang ada keluhan di wajah, jerawatnya masih belum baik dengan langkah-langkah tersebut, bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit. Baik. Terima kasih dokter kita menginspirasi. Yang jelas jangan ada jerawat di antara kita ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi.